Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi nih ke video saya. Di sini kita bertemu lagi dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang riwayat pendidikan saya dan juga testimoni saya belajar filsafat sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, SPD MPD, yang mengajar mata kuliah filsafat sejarah matematika. Nah, kita mulai dari profil pendidikan saya terlebih dahulu ya. Di sini saya memulai pendidikan formal saya di TK Al-Nur. Lokasinya nggak jauh kok dari rumah saya, jadi setiap saya bersekolah ke taman kanak-kanak itu saya jalan kaki bersama kedua orang tua saya, ataupun saya dibantu atau diantar oleh bibi saya. Lalu di sana saya belajar untuk membaca, menulis, menghitung, bermain bersama teman-teman saya waktu itu, dan juga saya bisa lebih peka terhadap lingkungan. Di situ saya belajar untuk bersosialisasi dengan teman sebaya saya. Lanjut, saya melanjutkan pendidikan saya di sekolah dasar swasta. Di situ saya belajar dari kelas 1 sampai kelas 3, karena di kelas 4 sampai kelas 6 saya pindah sekolahnya. Nah, kita mulai dulu dari kelas 1 sampai kelas 3. Saya bersekolah di SDIT Al-Muhajirin. Nah, di sekolah dasar ini saya belajar untuk mengembangkan diri lebih dari masa sebelumnya. Di sana karena ada sentuhan agama yang sangat amat kuat, jadi dari pagi sampai sore aku belajar dan diselingi dengan tadarusan dan juga sholat sunnah dan lain-lainnya. Lalu dikarenakan kondisi keluarga saya waktu itu ekonominya menurun, yang awalnya saya bersekolah di sekolah dasar swasta, saya pindah ke salah satu sekolah dasar negeri. Disitulah saya harus beradaptasi lagi dengan teman-teman baru dan lingkungan-lingkungan baru. Tapi alhamdulillahnya saya masih bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah dasar. Namun entah bagaimana di situ keluarga saya benar-benar sedang chaos dan juga sedang berada di titik terendahnya mungkin ya. Jadi yang seharusnya di rumah saya bisa beristirahat, tapi waktu itu saya tidak merasakan adanya rumah. Semuanya terasa sangat amat berat di sekolah dasar ini, karena di umur saya yang masih belum mengerti tentang apa yang terjadi di keluarga saya, maka saya anggap itu hal yang menyedihkan, apalagi ketika saya harus tahu dan saya harus memilih kepada siapa dan alasannya apa untuk saya bisa menjalani hidup untuk kedepannya, apakah bersama mama ataupun bersama papa. Itu cukup menyedihkan sih kalau misalnya saya ingat-ingat lagi. Tapi alhamdulillahnya itu sudah terjadi dan sudah terlewatkan. Kita lanjut ke masa-masa saya mau UN. Di situ benar-benar berat bagi saya karena saya tidak bisa fokus untuk belajar, saya tidak bisa fokus untuk membagi waktu, sehingga pada saat itu saya benar-benar tidak bisa semaksimal mungkin untuk mengerjakan ujian nasional, dan di situ saya mendapatkan nilai yang tidak memuaskan sama sekali karena minimnya saya waktu untuk belajar di rumah. Jadi saya mendapatkan nilai yang bisa dikatakan cukup kecil, tapi tidak terlalu kecil, tapi kecil lah ya. Nah, di situ saya masuk ke salah satu SMP negeri yang favorit di kota saya. Walaupun NEM saya bisa dibilang kecil, tapi saya bisa survive di SMP negeri tersebut, yaitu SMP Negeri 7 Purwakarta. Di kesempatan kali ini
Saya nggak mau karena lingkungan saya mendapatkan nilai yang kecil lagi. Jadi saya bertekad untuk merubah diri saya agar bisa kuat di keadaan apapun. Jadi saya mencari teman-teman yang bisa support saya di keadaan apapun. Di situ alhamdulillahnya saya ketemu banyak sekali teman-teman yang bisa membantu saya mengembangkan diri. Di sini saya mulai prestasi-prestasi kecil saya, mulai dari saya bisa menjadi perwakilan dari SMP saya untuk mewakili lomba storytelling dan juga menjadi salah satu murid berprestasi di kelas. Dan menjelang UN, di situ saya benar-benar bertekad untuk bisa belajar sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Dan alhamdulillahnya aku merupakan salah satu dari 3 orang yang name-nya terbesar di kotaku, di sekolahku. Bangga sih, tapi saya nggak mau cepat puas di situ. Dan saya mengcompare diri saya dari yang UN saya di SD tidak terlalu bagus dan UN saya di SMP yang masuk ke 3 terbesar di sekolah saya merasa bangga, tapi saya tidak puas. Jadi di situ saya masuk ke SMA, salah satu SMA favorit di kotaku, yaitu SMA Negeri 2 Purwakarta. Di situ aku lebih mengembangkan diri lagi, lebih bisa mengkontrol diri juga, sehingga saya di situ menjadi siswi berprestasi di SMA. Ya, di SMA benar-benar banyak sekali cerita-cerita manis, cerita-cerita yang sangat berkesan. Apalagi teman-teman yang sangat-sangat asik, membuat saya kalau mengingat SMA, saya ingin sekali kembali ke SMA. Tapi hidup akan selalu berjalan begitu saja kan, sehingga gak ada waktu deh untuk kita mengulangnya lagi, dan pasti tidak akan bisa mengulangnya lagi. Jadi jalani aja yang sekarang ada. Dan di SMA saya benar-benar belajar untuk UTBK, untuk SBMPTN, dan mungkin bukan rezeki saya di SBMPTN dan di SNMPTN, sehingga saya harus mencoba di ujian mandiri. Saya banyak sekali memilih PTN-PTN, namun mungkin jodoh saya di Universitas Siliwangi, sehingga disinilah saya berada di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Saya senang sekali bisa bertemu teman-teman baru, bisa bertemu dengan keluarga-keluarga baru, dan bisa beradaptasi dengan cara online, karena ini baru pertama kalinya experience saya bisa berkenalan secara tatap maya seperti ini. Karena selama saya menjalani pendidikan formal, baru kali ini nih saya beradaptasi dengan digital, karena saya belum pernah ketemu dengan teman-teman yang full semuanya kita bertemu. Pasti sangat berat ya untuk menjalani ini, tapi ya sudah, kita jalani dulu saja, pasti ini akan berlalu kok, tenang. Dari sekian banyak ups and downs-nya, di sini saya bisa ngambil hikmahnya bahwa kita sebagai pelajar, walaupun lingkungan kita mungkin sedang tidak mendukung kita untuk berkembang, tapi tugas pelajar adalah tetap belajar. Maka dari itu, jalani apa yang harus kita jalani, kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu tetap belajar. Yang pada intinya, jalani saja yang ada. Jangan banyak mengeluh. Boleh mengeluh, tapi ketika kalian sudah selesai. Jadi, kurang-kurangi ya. Pesan saya untuk diri saya, kurang-kurangi mengeluh, dan pesan saya untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan mudah menyerah apapun keadaannya. Ketika kita berada di lowest in my point, tetap ada jalan kok untuk kita bisa berdiri. Jadi melo gini ya. Jadi kita lanjut saja ke testimoni.
pembelajaran filsafat sejarah matematika. Nah, di sini saya benar-benar berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dedi Nurjamil, karena dengan pembelajaran tatap maya ini saya bisa lebih belajar bahwa mengefisiensikan waktu itu sangat amat penting. Dan dengan pembelajaran seperti ini tidak mengurangi kok kehikmatan dalam pembelajaran, dan cara mengajarkannya pun alhamdulillahnya bisa saya terima dan insya Allah bisa saya implementasikan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf banget kalau ada banyak kesalahan dari video kali ini, karena saya pun masih belajar. Kita ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Bye teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.